Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk beraktivitas walaupun berada di rumah saja. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Abdul Khair, Hikmatul Husna, saya sendiri, Nur Sahwa Islamia, Siti Nur Aprianti, dan Yuniarti Sapitri akan memaparkan tentang cara mengatasi permasalahan lingkungan di DKI Jakarta dengan tema banjir. Berikut ini merupakan data banjir Jakarta lintas tahun 2014 sampai dengan 2020 dari situs Pantau Banjir Jakarta yang merupakan situs resmi milik Pemprov DKI Jakarta. Data ini terdiri dari jumlah kecamatan, jumlah kelurahan yang berdampak, rata-rata ketinggian air dalam sentimeter, lama genangan dalam hari, RW terdampak, jumlah kakak terdampak, jiwa terdampak, korban meninggal, korban hilang, korban luka berat, korban luka ringan, jumlah jiwa pengungsi tertinggi, jumlah tempat pengungsian, jumlah nilai kerugian, serta curah hujan tertinggi. Pada tabel, dapat kita ketahui bahwa ketika curah hujan tertinggi, yaitu 377, yang terjadi pada bulan Januari tahun 2020, diketahui rata-rata ketinggian air mencapai 350 cm, dengan lama genangannya 4 hari, jumlah RW terdampak 390, dan jumlah korban meninggal adalah 19 orang. Dari tabel ini, kita dapat melihat curah hujan, walaupun terjadi turun naiknya sebuah data, akan tetapi dapat diindikasikan bahwa setiap tahun makin lama itu ada indikasi atau peluang makin meninggi, sehingga akan memiliki dampak banjir terhadap kecamatan atau kelurahan yang semakin lama semakin membesar. Dan jika kita melihat data banjir besar yang terjadi di Jakarta periode 2002 sampai 2021 dari Instagram Pemprov DKI Jakarta, dapat dilihat bahwa ketika curah hujan semakin tinggi, jumlah RW tergenang semakin turun, dengan luas area tergenang semakin mengecil. Mulai tahun 2021, luas area tergenang dihitung melalui perhitungan poligon luas area di peta berbasis RT yang dapat dilihat selengkapnya pada situs pantaubanjir.jakarta.go.id. Pada tabel dapat dilihat banjir yang terjadi tahun ini, tepatnya tanggal 20 Februari tahun 2021, area strategis yang tergenang tidak ada, kemudian jumlah pengungsi menurun menjadi 3.311, lokasi pengungsian menjadi 44, dengan korban meninggal 5 orang. Data ini diambil sampai tanggal 21 Februari 2021, pukul 9 pagi, dan waktu surut lebih dari 95% genangan adalah 1 hari. Dari tabel ini ada harapan bahwasannya banjir semakin dapat dikendalikan dampaknya. Setelah melihat data-data banjir yang telah terjadi di Jakarta, masyarakat dirasa sudah cukup terbiasa dengan fenomena tersebut. Lalu, apa yang menyebabkan banjir terus melanda Jakarta? Faktor penyebab banjir terus terjadi di Jakarta antara lain, yang pertama, penurunan permukaan tanah.
Kepala BNPB mengatakan salah satu penyebab banjir Jakarta adalah akibat air tanah yang cukup banyak. Kondisi ini menyebabkan permukaan tanah semakin menurun di bawah permukaan laut. Selanjutnya yang kedua yaitu saluran pembuangan tersumbat. Banjir juga disebabkan oleh banyak tempat pembuangan saluran air yang tersumbat. Populasi sampah sering menumpuk di bagian hilir sungai. Genangan air dengan mudah muncul apabila alirannya tersumbat oleh sampah. Yang ketiga yaitu pembuangan limbah ke sungai. Perilaku masyarakat dan industri yang gemar membuang sampah dan kotoran ke sungai menyebabkan pendangkalan dan penyempitan. Kemampuan sungai dalam menampung dan mengalirkan air hujan kian menurun. Yang keempat, kebiasaan buang sampah sembarangan. Pembuangan sampah yang praktis dan mudah semakin memperburuk keadaan. Hal ini dapat menyumbat saluran air sehingga membuat air yang mampet menjadi meluap ke pemukiman warga. Dikutip dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, berikut dampak banjir terhadap lingkungan. 1. Kerusakan sarana dan prasarana. Bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. 2. Melumpuhkan jalur transportasi. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah, salah satunya adalah lumpuhnya jalur transportasi, sehingga warga baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan tidak bisa melewati. Tentu hal ini menimbulkan kerugian. 3. Pencemaran lingkungan. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. 4. Pemicu tanah longsor. Semakin deras hujan turun, semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalanan terkikis dan dapat menjadi longsor. Selanjutnya, dampak banjir bagi masyarakat. 1. Kesulitan air bersih. Keterbatasan air bersih pasti ditemukan dalam kondisi banjir seperti ini, baik untuk minum ataupun untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. 2. Menimbulkan kerugian ekonomi. Banjir mengakibatkan kerusakan rumah dan isi barang dalam rumah, bahkan kehilangan barang-barang berharga lainnya. Selain itu, para korban juga akan sulit untuk bekerja selama banjir terjadi. Musibah ini menimbulkan kerugian kepada masyarakat korban dari sisi ekonomi. Untuk daerah yang terdampak besar terhadap banjir ini akan berdampak juga kepada penghambatan laju perputaran roda ekonomi suatu daerah, karena masyarakat setempat sangat bergantung pada hasil alam dari daerah tersebut. 3. Menimbulkan masalah kesehatan. Air kotor, kekurangan air bersih, dan banyaknya genangan air sudah dipastikan menimbulkan masalah kesehatan, dan berikutnya akan menimbulkan penyebaran wabah penyakit. Penyakit yang timbul pada kawasan yang terkena banjir ini rentan menyerang anak-anak dan kaum lanjut usia. Hal ini terjadi karena perilaku hidup sehat dan bersih tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, seperti melakukan cuci tangan setelah kontak dengan air banjir, tidak membiarkan anak-anak bermain dengan air banjir dan mainan yang sudah terkontaminasi dengan air banjir. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi banjir. Yang pertama itu adalah membuat sumur resapan. Apa sih tujuan sumur resapan? Yaitu tempat menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah. Ini sangat berfungsi sekali untuk mengatasi banjir, khususnya di Jakarta. Dan selanjutnya itu merehabilitasi waduk yang sudah ada. Di Jakarta sekitar ada 48 waduk yang ada di Jakarta. Ini berfungsi saat musim hujan tidak kebanjiran dan saat musim kemarau tidak lagi kekeringan. Dan yang ketiga yaitu membuat waduk baru. Membuat waduk baru ini sekitar luasnya 100 hektare. Ini sangat mengurangi debit air yang mengalir ke Jakarta.
sekaligus untuk menyediakan air bersih untuk warga. Dan yang keempat adalah melakukan naturalisasi sungai, yakni dengan merelokasi bangunan yang ada di bantaran sungai dan mengeruk daerah aliran sungai yang sudah mendangkal sehingga air dapat menggelontar ke laut. Dan yang kelima adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ya, sosialisasi sebagai kepada masyarakat contohnya adalah membuang sampah jangan ke sungai, kan, membersihkan lingkungan di rumah masing-masing, jangan numpuk. Cara mencegah banjir. Yang pertama, menjaga lingkungan sekitar. Ini merupakan hal yang paling utama dalam mencegah banjir, yaitu dengan menjaga lingkungan sungai dan selokan. Sungai sebaiknya dipelihara dengan baik dengan cara tidak membuang sampah ke sungai dan selokan. Karena itu akan memberikan dampak buruk di kemudian hari. Karena sampah yang menumpuk akan menyebabkan banjir saat curah hujan tinggi. Yang kedua, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Pohon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya. Menebang pohon yang telah berkayu kemudian ditanam kembali dengan tunas pohon yang baru. Ini ditujukan untuk regenerasi hutan dengan tujuan agar hutan tidak gundul. Yang ketiga, hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Saat ini semakin banyak warga yang membangun rumah di pinggiran sungai. Ada baiknya pinggiran sungai tidak dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir dan tatanan masyarakat tidak teratur. Lalu yang keempat, rajin membersihkan saluran air. Perbaikan dan pembersihan saluran air tentu harus ada. Di wilayah tertentu bisa diadakan secara gotong royong. Penjagaan ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berkala. Ini bermaksud agar saat terjadi hujan deras, air tidak akan tersumbat dan mampu mencegah terjadinya banjir. Yang kelima ada membangun kolam retensi dan waduk. Solusi ini dinilai ampuh untuk mengatasi banjir kiriman dari hulu, alias banjir kiriman yang datang dari Bogor, dengan membangun lebih banyak kolam-kolam retensi waduk, sehingga air dari hulu bergerak ke Jakarta secara lebih terkontrol. Yang keenam, membangun sumur resapan. Pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal dianggap bisa menjadi solusi atau mengatasi genangan jika terjadi hujan deras di wilayah kota Jakarta. Yang ketujuh, pembangunan tanggul di pesisir utara. Banjir di Jakarta tidak hanya datang dari kiriman, tapi juga disebabkan oleh naiknya permukaan air laut atau biasa dikenal dengan banjir rob, yang bisa diatasi dengan cara membangun tanggul. Yang terakhir ada naturalisasi sungai. Dengan menaturalisasikan sungai akan membuat aliran air menjadi lancar tanpa sumbatan dan menghidupkan kembali ekosistem sungai. Nah, itulah beberapa cara mencegah banjir dengan baik yang perlu kita ketahui. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa banjir merupakan ancaman bencana yang bisa dicegah dan diminimalisir. Untuk mencegah terjadinya banjir, diperlukan sinergi dan kerjasama yang kuat dari pemerintah beserta masyarakat. Jika dilakukan dengan sistem yang baik dan disertai dengan perilaku masyarakat yang sadar lingkungan, maka resiko bencana banjir bisa diminimalisir.